Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat sehingga dapat berkumpul di kelas ini untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu akan melakukan absen terlebih dahulu bagi namanya yang Ibu sebutkan. Nanti tunjuk jari dan mengatakan hadir ya. Mbak Vida, Mas Rio, Mbak Vivi, Mas Tio, Mas Rizky, Mas Vino, Mas Wafa, Mbak Olive, Mbak Agnes, Mas Putra, Mbak Devi, Mbak Sukma. Baik, semuanya hadir ya hari ini. Pembelajaran hari ini yaitu tema 1, subtema 1, mata pelajaran tentang PPKN dan Bahasa Indonesia, yaitu tentang keragaman yang ada di Indonesia dan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, agar kalian mengetahui tentang keragaman yang ada di Indonesia. Yang kedua, agar kalian memahami tentang persatuan dan kesatuan serta menemukan contoh keragaman yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, serta masyarakat. Yang ketiga, agar kalian mampu menjelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan yang keempat, agar kalian mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah bacaan. Sebelum ke pembelajaran, kita tepuk dulu ya. Kalau kau suka belajar, tepuk tangan. Kalau kau suka belajar, tepuk tangan. Kalau kau suka belajar, mari kita lakukan. Kalau kau suka belajar, buka buku. Ya, bukunya dibuka ya. Kita akan mempelajari tentang keragaman yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Keadaan tersebut mengakibatkan negara Indonesia memiliki banyak suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Nah, kalau sekarang sebutkan agama apa saja yang terdapat di Indonesia. Siapa yang tahu agama di Indonesia? Apa? Ya, Islam. Terus Katolik. Apalagi? Kristen Protestan. Apalagi? Hindu. Terus Buddha. Ada lagi atau sudah ya? Konghucu. Nah, jadi di Indonesia itu ada 6 agama. Nah, di Indonesia itu ada 6 agama. Agama yang ada di Indonesia itu ada Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari keenam agama tersebut, mereka memiliki kitab yang berbeda, cara beribadah yang berbeda, dan hari raya yang berbeda. Selanjutnya ke suku. Tolong sebutkan 5 suku yang ada di Indonesia. Contoh suku yang ada di Indonesia apa saja? Suku Jawa,
suku Sunda. Selanjutnya suku Minangkabau. Selanjutnya suku Batak. Selanjutnya apa? Suku Dayak. Dari 5 suku tersebut itu adalah merupakan contoh suku yang ada di Indonesia. Nah, dari masing-masing suku bangsa tersebut memiliki budaya yang berbeda-beda. Contoh budaya dari suku bangsa itu seperti rumah adat, pakaian adat, terus bahasa daerah dan lain-lain. Nah, Ibu di sini akan memberikan contoh pakaian adat ini dari suku mana ya? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Ini adalah pakaian adat dari suku Jawa. Ini namanya batik. Ini merupakan contoh batik dari daerah istimewa Yogyakarta. Ini adalah contoh motif parang. Ini adalah salah satu contoh batik dari daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya ke contoh rumah adat. Kalian buka LKS kalian halaman 6. Di situ ada 2 rumah. Yang nomor 1 itu rumah Musalaki dari Nusa Tenggara Timur, dan yang nomor 2 rumah Joglo dari Jawa Timur. Jadi ini adalah contoh rumah adat dari Indonesia. Terus sekali. Nah, berbagai suku, pakaian adat, rumah adat adalah bentuk keberagaman dari negara Indonesia. Selain lagu daerah, alat musik, makanan khas, ataupun tari-tarian yang merupakan ciri khas dari masing-masing daerah di Indonesia. Jadi ada rumah adat, pakaian adat, terus lagu daerah, alat musik itu merupakan khas dari masing-masing daerah. Jadi nanti ciri khasnya suku Jawa itu apa? Terus ciri khasnya dari suku Batak itu apa? Seperti itu. Keberagaman budaya tersebut merupakan kekayaan atau budaya nasional Indonesia yang penting dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan. Nah, jadi kalian anak-anak ibu sebagai generasi penerus bangsa wajib dan harus mempertahankan kebudayaan yang ada di Indonesia. Terus bagaimana ya cara kita mengenalkan budaya Indonesia ke luar negeri? Siapa yang tahu? Ya, kita bisa mengenalkannya dengan cara contohnya mengenalkan tari Jaipong. Kalian bisa mengenalkannya ke Amerika. Jadi nanti orang-orang Amerika itu tahu, oh tari Jaipong ternyata dari Indonesia, seperti itu. Terus orang luar negeri kan sudah mengenal budaya kita. Apakah kita boleh mengenal budaya luar negeri? Boleh, tentunya boleh saja. Jadi kita boleh mengenal budaya luar negeri, tapi kita tidak boleh sampai melupakan budaya kita sendiri. Terus bagaimana ya kalau ada orang yang masih mau menang sendiri dan masih kurang rasa toleransinya karena dia belum mempunyai rasa persatuan? Contohnya seperti dia itu menganggap budayanya paling bagus di antara budaya-budaya yang lain. Budayanya itu paling wow gitulah istilahnya pokoknya. Bagaimana itu termasuk orang yang belum punya rasa persatuannya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Ya, Ibu akan menuliskan 3 contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Jadi contoh sikap persatuan dan kesatuan.
kedua, menghormati teman yang berbeda agama. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan asal daerah teman. Nah, contoh dari gotong royong itu seperti kayak kerja bakti di minggu pagi, seperti itu kan. Menghormati teman yang berbeda agama. Contohnya, teman kalian ada yang sedang beribadah, misalnya teman kalian beragama Katolik, kalian jangan mengganggu ya, karena mereka sudah punya agama sendiri, kita juga punya agama sendiri. Terus yang ketiga, tidak membeda-bedakan asal daerah teman. Jadi misalnya ada teman kalian yang dari Papua, walaupun dia berkulit hitam, jangan dikucilkan, kalian tetap berteman, karena tuh teman kalian dari Papua itu termasuk saudara kita. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan ya. Dari ini ada 1, 2, 3, ini merupakan contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Ini harus kalian ingat ya. Nah, menjaga persatuan dan kesatuan itu tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, tapi juga dilakukan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Jadi kalian ketika di keluarga bersama ayah, ibu, kakak, dan adik, kalian juga harus melakukan atau menjaga persatuan dan kesatuan. Di lingkungan masyarakat juga harus melakukan persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan itu sesuai dengan sila keberapa ya dalam Pancasila? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi kita harus bersatu agar Indonesia itu tidak terpecah belah. Walaupun kita berbeda-beda suku, budaya, tapi kita harus tetap bersatu. Menjaga persatuan dalam keberagaman juga sesuai dengan semboyan negara kita yang berbunyi apa? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu juga. Walaupun kita berbeda-beda asal daerah, berbeda-beda budaya, tetapi kita tetap bersatu agar Indonesia tidak terpecah belah. Nah, kalian sudah paham kan anak-anak? Ya, bagus, sudah paham. Terus bagaimana kalau ada orang yang masih suka membeda-bedakan asal-usul, agama, keturunan, kekayaan, hobi, dan lain-lain? Berarti orang tersebut belum memahami semboyan negara kita dan belum melaksanakan semboyan tersebut yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi orang tersebut masih belum memahami sepenuhnya apa arti Bhinneka Tunggal Ika. Sampai sini kalian sudah paham? Atau ada yang ingin bertanya? Siapa yang mau bertanya sebelum nanti lanjut ke materi bahasa Indonesia? Ya, apa pertanyaannya, Mbak Fia? Bagus sekali pertanyaannya. Siapa yang bisa menjawab? Jadi pertanyaannya itu, bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Mas Rio, apa jawabannya? Bagus sekali. Jadi bisa dengan gotong royong, terus tidak membeda-bedakan asal dari, misalnya ada tetangga kalian yang dari Bali, kalian tidak boleh beda-bedakannya, tidak boleh mengucilkan, tapi tetap berteman karena itu adalah saudara kita. Ya,
Sudah itu saja pertanyaannya, atau ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Bu Guru saja yang bertanya. Apa semboyan negara Indonesia? Siapa yang tahu? Ya, apa jawabannya? Betul sekali, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya apa? Yang berbunyi artinya apa, yuk? Ya, berbeda-beda tapi tetap satu juga. Betul sekali, sahabat. Walaupun kita berbeda asal daerah dan budaya, tapi kita tetap bersatu agar Indonesia tidak terpecah belah. Bagus sekali, anak-anak ibu ini pinter-pinter semuanya. Selanjutnya kita ke materi bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, pernahkah kalian membaca sebuah bacaan? Pernah. Contohnya seperti cerita pendek, novel, ya dan puisi dan lain-lain. Bacaan itu biasanya ada yang panjang dan ada yang pendek. Bacaan yang panjang terdiri dari beberapa paragraf. Biasanya kalau yang panjang itu paragrafnya ada 5 ataupun ada 7 ya. Paragraf yaitu gabungan beberapa kalimat yang mengandung satu gagasan pokok. Jadi paragraf itu ada beberapa kalimat dan mengandung satu gagasan pokok. Misalnya ada 5 kalimatnya, jadi akan ada gagasan pokok seperti itu. Selain itu, dalam satu paragraf juga dilengkapi dengan gagasan pendukung. Siapa yang tahu apa itu gagasan pokok? Tahu. Gagasan pokok itu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Jadi gagasan pokok itu ide utama dari sebuah bacaan. Jadi gagasan pokok itu adalah ide utama dari sebuah bacaan. Kalian ingat ya, gagasan pokok adalah ide utama dari sebuah bacaan. Jadi gagasan pokok sering disebut dengan gagasan utama, ide pokok, atau pokok pikiran. Gagasan pokok sering disebut dengan gagasan utama, atau ide pokok, atau pokok pikiran. Biasanya gagasan pokok itu terletak di mana ya? Siapa yang tahu? Ya betul, biasanya terdapat di awal atau akhir paragraf. Jadi gagasan pokok terletak di awal atau akhir paragraf. Diulangi ya, gagasan pokok itu ide utama dari sebuah bacaan. Gagasan pokok biasa disebut dengan gagasan utama, ide pokok, ataupun pokok pikiran. Dan gagasan pokok biasanya terletak di awal atau akhir paragraf. Ya. Tentang gagasan pokok sudah paham ya, anak-anak. Kita lanjut ke gagasan pendukung. Siapa yang tahu gagasan pendukung itu apa? Ya betul sekali, gagasan pendukung itu adalah tambahan informasi dari gagasan pokok. Dan gagasan pendukung atau biasa disebut dengan gagasan penjelas berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok. Dan gagasan pendukung jumlahnya lebih dari satu kalimat
terletak pada kalimat kedua dan seterusnya dalam setiap paragraf. Jadi, gagasan pendukung tambahan informasi dari gagasan pokok. Dan gagasan pendukung berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung atau gagasan menjelas berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung itu jadi berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok, dan gagasan pendukung biasanya terdiri dari lebih dari satu kalimat dan terletak pada kalimat kedua dan seterusnya dalam setiap paragraf. Itu merupakan penjelasan dari gagasan pendukung. Sudah jelas atau belum? Sudah, alhamdulillah, nanti dipahami ya. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan gagasan pokok? Siapa yang tahu? Cara menentukan gagasan pokok yang pertama, membaca teks dengan cermat. Jadi, teks bacaan kalian baca dengan cermat dan kalian baca berulang-ulang. Bisa kalian baca 2-3 kali sampai kalian paham isinya. Terus yang kedua, temukan kalimat utama atau kalimat penjelas untuk menentukan gagasan pokoknya. Jadi kalian biasanya menemukan dulu kalimat utamanya untuk menentukan gagasan. Oh, ini kalimat utamanya, berarti ini gagasan pokoknya. Terus yang ketiga, mengubah kalimat utama ke dalam kalimat yang lebih inti. Jadi misalnya satu kalimat, kalian buat kalimatnya itu lebih rinci, lebih inti isinya. Nah, itu tadi merupakan cara menentukan gagasan pokok. Cara menentukan gagasan pokok ada 3: membaca bacaan dengan cermat, menemukan kalimat utama atau kalimat penjelas untuk menentukan gagasan pokoknya, dan ketiga, mengubah kalimat utama ke dalam kalimat yang lebih inti. Jadi, gagasan pokok terdapat dalam kalimat utama dan merupakan inti dari sebuah bacaan. Sedangkan gagasan pendukung atau gagasan penjelas berfungsi menjelaskan isi dari gagasan pokok. Ya, itu merupakan materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Adakah yang ingin bertanya? Tidak ada. Ya sudah, yang bertanya itu saja ya. Nanti kalian jawab dengan mengangkat jari. Ya. Apa yang dimaksud dengan paragraf? Siapa yang tahu? Ya, Mbak Sukma. Betul sekali. Paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang mengandung satu gagasan pokok. Betul sekali. Jadi, paragraf itu gabungan beberapa kalimat yang mengandung gagasan pokok. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Siapa yang tahu? Ya, Mas Wafa. Gagasan pokok adalah ide utama dalam suatu bacaan. Betul sekali. Ini soal terakhir ya. Apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Siapa yang tahu? Ya, Mas Rizky, apa jawabannya? Betul sekali.
Gagasan pendukung adalah tambahan informasi untuk gagasan pokok ini. Gagasan pendukung adalah tambahan informasi untuk, bukan dari ini, salah itu, untuk gagasan pokok. Untuk gagasan pokok. Sudah paham kan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Kita ulangi lagi ya. Gagasan pokok itu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok sering disebut dengan gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran. Gagasan pokok terdapat dalam kalimat inti atau kalimat utama yang biasanya terletak pada awal atau akhir paragraf. Jadi gagasan pokok itu biasanya terletak di awal atau akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pendukung atau gagasan penjelas berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung biasanya lebih dari satu kalimat dan terletak setelah gagasan pokok. Sudah paham? Alhamdulillah. Ya, untuk besok hari Kamis kita akan membahas tentang cara menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah teks. Jadi nanti malam atau besok malam Kamis kalian mempelajari halaman 8 yang bawah ini, yang 3.1.3, menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah teks bacaan. Besok Kamis akan ibu bahas. Terus besok Kamis juga akan ada soal bacaan, terus kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Jadi kalian harus bacaan ini dan juga yang tadi, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian harus mempelajarinya, tidak boleh sampai lupa. Soalnya besok Kamis akan kita bahas tentang menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah bacaan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Ya, dari keragaman yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia negara kepulauan, sehingga Indonesia memiliki banyak suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Dari adanya suku bangsa tersebut, mereka dari masing-masing suku memiliki budaya yang berbeda, mulai dari rumah adat, pakaian adat, makanan, bahasa, dan lain-lain sebagainya. Dan kita tidak boleh menghilangkan kebudayaan Indonesia, tapi kita harus selalu mempertahankan kebudayaan Indonesia. Akhirnya sikap persatuan dan kesatuan ada 3: gotong royong, tidak membedakan asal daerah teman, menghormati teman yang berbeda agama, terus menjaga persatuan dan kesatuan sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Betul sekali. Terus yang bahasa Indonesia tentang gagasan pokok. Gagasan pokok itu apa tadi? Ya, ide utama dari sebuah bacaan. Gagasan pokok ya biasanya terletak di awal ataupun akhir paragraf. Untuk gagasan pendukung, ini gagasan pendukung adalah tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pendukung atau gagasan penjelas berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok. Itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Pesan ibu, jangan lupakan kebudayaan Indonesia, dan juga kita harus selalu mempunyai sikap persatuan dan kesatuan dan keberagaman dimanapun kita berada. Tadi kita berada di sekolah, keluarga, maupun di masyarakat. Sudah pesan ibu. Ya, sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa terlebih dahulu.